Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua, para penonton acara podcast Diskesmas, yaitu sebuah program talk show interaktif yang dijalankan oleh Himpunan Mahasiswa FKM UI untuk FKM UI sendiri dan Indonesia. Program ini akan menjadi platform untuk menyampaikan informasi-informasi seputar isu kesehatan masyarakat. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Hadian, selaku moderator, yang hari ini akan memandu jalannya materi kita di podcast episode ketiga, yang akan membahas tentang tantangan penanganan stunting di era pandemi, bersama dengan dua pemateri yang luar biasa. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia masih mengalami masalah gizi ya, yang berdampak serius terhadap kualitas dari sumber daya manusia. Sedangkan salah satu fokus utama dari RPJMN atau dari sistem kesehatan kita adalah untuk penguatan dari SDM itu sendiri, dan sekarang masih menjadi permasalahan kesehatan, yaitu masalah dari stunting dan wasting terutama ya, karena stunting ini merupakan suatu kondisi kronis dari malnutrisi yang perlu penanganan atau perlu dilihat secara holistik oleh pemerintah dan juga kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat, karena dampaknya nanti akan panjang gitu. Nanti kita akan bahas bersama-sama nih sama para pemateri kita, gimana sih stunting itu dan apa dampaknya bagi kesehatan masyarakat. Kemudian mudah-mudahan nanti kita juga bisa belajar banyak nih dari Karindu dan Ega, gimana program-program penanggulangan stunting yang bisa diberikan gitu terutama dalam kondisi pandemi ini ya. Jadi kondisi pandemi COVID-19 ini ternyata memperburuk kondisi atau menghambat dari upaya pencegahan stunting yang sudah dijalankan selama ini. Dan tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan perkenalkan dulu nih dari pemateri kita yang pertama, yaitu ada Kak Karisma Rindu Inayatullah. Halo Kak Rindu. Halo Mas Faras. Ya, salam kenal nih sebelumnya. Nanti mudah-mudahan bisa sharing banyak ya Kak Rindu ya tentang stunting ini. Insya Allah. Jadi Kak Rindu ini dulunya S1 Ilmu Gizi di Departemen Gizi Masyarakat IPB ya Kak, dan betul. jadi mahasiswa nih ya, S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat tentang Gizi Kesmas, dan beliau sekarang ini fokus sebagai pastinya student mom ya, sambil belajar, sambil ngurusin keluarga juga, kemudian sebagai co-founder Nutri Healthcare, bagian layanan edukasi kesehatan dan gizi ibu dan anak, dan penggiat komunikasi belajar memasak. Ya, Masya Allah. Kemudian kita lanjut nih ke pemateri kita yang kedua, ada Ega Erlingga Prihandani. Ya, halo Ega. Hai Kak Fes. Halo. Nah, Ega ini sama nih, kita sama-sama mahasiswa ya, S2. Nah, Ega ini fokusnya lagi di S2 Gizi Kesmas, sama kayak Karindu. Beliau adalah lulusan dari School of Health Science Perintis ya, enggak? Ya, sekarang kesibukannya lagi fokus belajar aja ya, Kak ya? Full time mahasiswa. Full time mahasiswa. Oh, yang penting berkualitas. Oke deh. Nanti kita mulai dari Ega dulu kali ya. Kita akan kulik-kulik nih gimana kondisi stunting di Indonesia, dan mungkin sedikit dikasih edukasi ke masyarakat terkait dengan stunting ini, supaya bagi yang belum tahu bisa memahami apa itu stunting. Oke, Ga. Yang pertama mungkin kita masuk ke definisinya dulu nih, Ga. Stunting itu apa sih, Ga? Baiklah, di sini Kak Faras, Kak Rindu, dan semuanya. Terima kasih sebelumnya, teman-teman. Jujur nih agak deg-degan ya. Jadi sini sebelum menyampaikan apa itu stunting, jadi yang
terlebih dahulu yang harus kita tahu itu adalah perbedaan dari stunted dan stunting. Apa itu stunted? Stunted atau biasa disebut pendek adalah kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan ukuran panjang atau tinggi badan umur lebih pendek dari seharusnya berdasarkan standar. Sementara stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, menurut WHO, kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama serta terjadinya infeksi berulang. Dan kedua faktor inilah yang disebabkan dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai, terutama pada 1000 HPK. Anak yang tergolong stunting ini, apabila panjang atau tinggi badannya itu menurut umur lebih rendah dari standar nasional yang berlaku. Nah, stunting dianggap sebagai suatu sindrom yang merupakan penanda yang bisa dideteksi sejak awal atau sejak lahir. Akar utama dari masalah stunting ini adalah 1000 HPK, itu 1000 hari pertama kehidupan. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu periode 1000 hari pertama kehidupan, yaitu 9 bulan atau 270 hari di dalam kandungan, ditambah 2 tahun atau 730 hari pertama kehidupan. Dampak dari HPK ini sendiri adalah rendahnya kecerdasan atau kemampuan kognitif yang menurun, meningkatnya resiko penyakit tidak menular yang berpengaruh pada generasi berikutnya. Jadi akan ada 3 generasi yang akan berdampak terhadap stunting ini. Stunting pada usia dewasa juga akan berpengaruh. Nah, stunted belum tentu stunting, tapi stunting sudah pasti stunting. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi stunting ini ternyata bukan cuman permasalahan secara jangka pendek ya, Gak ya, berarti ya. Jadi nanti efeknya itu sebenarnya bukan cuman dari perawakan, tapi ada hubungan juga sama kognitif sama resiko-resiko penyakit lainnya ke depan ya, Gak ya. Iya, benar. Oke. Lanjut nih, Kak. Tadi kan udah dijelasin nih tentang stunting ya secara luas nih dari Ega. Nah, kalau gambaran kondisi stunting di Indonesia sendiri itu gimana, Kak? Apakah sudah mencapai standar belum sih sebenarnya? Oh, untuk kondisi kejadian balita stunting atau pendek di Indonesia itu merupakan masalah gizi yang utama ya, Kak Faras. Berdasarkan data dari pemantauan status gizi atau PSG, selama tahun 2015 sampai 2017, prevalensi balita pendek ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 yaitu sebesar 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017. Sementara berdasarkan hasil Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 yang juga menjadi ukuran keberhasilan program yang sudah diupayakan oleh pemerintah, pada survei VSG diselenggarakan sebagai monitoring dan evaluasi kegiatan capaian program, Riskesdas Kementerian Kesehatan tahun 2018 menemukan sekitar 30,8% mengalami stunting, walaupun prevalensi stunting itu menurun dari angka 37,2% pada tahun 2013. Nah, Presiden Joko Widodo sendiri itu meminta jajarannya untuk fokus pada 10 provinsi dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting yang menjadi salah satu program di bidang sumber daya manusia. Nah, Presiden Jokowi mengatakan saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan penurunan stunting di Istana Merdeka pada tanggal 5 Agustus 2020 itu, meski saat ini kita tengah berjuang untuk mengendalikan COVID-19, namun urusan penurunan stunting yang sudah menjadi program kita harus tetap dipercepat. Apa saja sih ke-10 provinsi itu yang menjadi perhatian dan prioritas? Itu ada provinsi dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Presiden ini, terdapat perbaikan dalam angka prevalensi stunting nasional. Dari semula berada pada kisaran 37% pada tahun 2013, menjadi 27,6% di tahun 2019. Itu juga ada penurunan dari tahun sebelumnya. Presiden memberikan target nih kepada lintas sektor bahwa agar tahun 2024 mendatang, angka prevalensi stunting di Indonesia menjadi 14%. Wah,
walaupun terjadi penurunan, sebenarnya untuk angka yang 20%-an itu sebenarnya untuk jumlah total populasi Indonesia masih banyak juga ya, Ga ya? Iya, masih tinggi. Kita masih punya PR juga nih untuk pemberantasan atau penanggulangan stunting ini. Gitu. Terus kalau dilihat-lihat tadi juga dari dari sebaran provinsinya kebanyakan di bagian tengah dan timur ya. Iya. Kemudian kalau boleh tahu nih Gak, untuk stunting sendiri itu sebenarnya faktor resiko atau hal apa aja yang berhubungan sama kondisi stunting? Nah, menurut UNICEF Framework itu menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya malnutrisi itu ada 2 faktor. Faktor penyebab langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung dari stunting itu adalah faktor penyakit infeksi dan asupan gizi. Asupan gizi yang tidak seimbang inilah tidak memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi yang tidak memenuhi syarat gizi seimbang, seperti makanan yang tidak mengkonsumsi makanan yang beragam sesuai kebutuhan, tidak bersih dan aman, misalnya bayi tidak memperoleh ASI eksklusif, itu juga merupakan faktor penyebabnya. Dan kedua itu ada faktor tidak langsung, seperti ketersediaan pangan tingkat rumah tangga, perilaku atau asuhan ibu dan anak, dan pelayanan kesehatan dan lingkungan. Ketersediaan pangan tingkat rumah tangga ini khususnya untuk bayi ya, usia 0-6 bulan, itu harus mendapatkan ASI eksklusif, dan bayi usia 6-23 bulan harus mendapatkan MPASI dan pangan yang bergizi seimbang khususnya bagi ibu hamil. Semua itu berkaitan dengan kualitas pada pola asuh anak. Ketersediaan pangan tingkat rumah tangga pun sangat berpengaruh, dan yang paling utama itu adalah kemiskinan, pendidikan yang rendah, ketersediaan pangan dan kesempatan kerja, karena seluruh dari penyebab masalah gizi ini dipengaruhi oleh masalah dasar, yaitu krisis politik dan ekonomi. Oke, itu berarti secara holistik tuh faktor-faktornya bukan cuman dari masalah dari nutrisi ibu hamil juga, tapi ada dari faktor-faktor lingkungan dan juga sosial ekonomi berarti ya, Gar, ya? Iya. Untuk secara faktor risiko seperti penyakit, mungkin ada nggak yang Ega tahu? Misalnya dari faktor bayinya mungkin, atau dari segi penyakit-penyakit yang bisa memacu stunting itu sendiri? Contohnya seperti penyakit-penyakit, lebih ke penyakit infeksi ya Kak Laras, seperti diare dan malaria. Nah, itu kan dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Oke, jadi artinya kondisi-kondisi diare atau penyakit yang bersifat kronis atau berulang terus-menerus pada bayi, terutama di 1000 hari kehidupan itu bisa nanti berdampak pada kondisi stunting sendiri ya. Oke deh. Kita lanjut. Tadi kan dibilang kalau stunting itu berhubungan dengan perawakan yang pendek gitu ya, atau kerdil. Nah, nanti gimana sih cara kita mendeteksi balita ini atau bayi ini stunting gitu? Gimana cara ngebedainnya dengan bayi pada umumnya? Jadi kalau untuk sekarang ini kan mendeteksi stunting itu bisa melalui pengukuran status stunting dengan antropometri panjang badan per umur atau tinggi badan per umur. Panjang badan menurut umur merupakan pengukuran antropometri untuk status stunting. Pengukuran tinggi badan ini harus disertai dengan pencatatan tinggi badan per umur. Tinggi badan diukur dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan itu mikrotois untuk bayi yang bisa berdiri. Sementara untuk bayi yang tidak bisa berdiri itu bisa pakai baby leg board. Itu balita yang belum bisa berdiri. Mikrotois itu yang terpasang di dinding itu loh Kak. Nah, itu pasti tahu kan? Nah, itu nanti disesuaikan dengan kategori oleh standar dari WHO, yaitu di bawah min 3,0 standar deviasi. Oke, berarti sebenarnya dengan pengukuran tinggi badan ya, badan tadi sudah cukup untuk mendiagnosa dari atau mendeteksi lah setidaknya untuk stunting. Jadi sebenarnya ini bisa dilakukan di tingkat puskesmas, bahkan juga bisa diketahui oleh orang tua ya, sebenarnya untuk mendeteksi ini kondisi, berarti anak saya ada permasalahan nih gitu, dari malnutrisi yang memang harus segera diintervensi, seperti itu.
Jadi teman-teman nih untuk informasi ini bukan cuman sekedar informasi, tapi mungkin mudah-mudahan bagi para orang tua khususnya yang melihat apa namanya untuk status gizi anak-anaknya itu harus secara rutin diperiksakan selalu di puskesmas dengan buku yang warnanya pink itu. Ya, buku puskesmas yang warna pink itu kita bisa tahu tuh grafik pertumbuhan anak-anak kita, supaya kita bisa juga tahu nih deteksi bukan cuma malnutrisi seperti stunting saja, bahkan kondisi-kondisi malnutrisi yang bersifat akut atau misalnya ada berat badan yang tidak sesuai dengan usianya itu bisa diketahui sebenarnya. Oke, ini kita lanjut. Setelah kita tahu nih cara mendeteksi stunting pada balita, pertanyaan terakhir buat Ega adalah gimana sih tata laksana gizi yang perlu dilakukan pada balita dengan stunting dan rencana perawatan yang seperti apa yang diperlukan ke depannya? Nah, untuk tata laksana gizi sendiri itu ada intervensi gizi spesifik dan ada intervensi gizi sensitif nih Kak Paras. Kalau untuk intervensi gizi spesifik itu lebih ditunjukkan pada upaya penanganan penyebab langsung masalah gizi seperti asupan makanan dan penyakit infeksi tadi yang berada dalam lingkup kebijakan kesehatan. Kalau untuk intervensi gizi sensitif itu ditunjukkan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang ditandai yang mendasari terjadinya masalah gizi seperti ketahanan pangan tadi, akses pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, serta pola asuh. Dan terkait pada kebijakan yang lebih luas, tidak terbatas bidang kesehatan saja, tetapi juga pertanian, pendidikan, hygiene dan sanitasi, perlindungan sosial, dan pemberdayaan perempuan. Program dan kebijakan gizi sensitif ini memiliki kontribusi yang cukup besar untuk mendukung pencapaian target perbaikan gizi meski secara tidak langsung. Nah, kesimpulannya itu pemenuhan gizi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan merupakan upaya pertama untuk menghindari stunting, meliputi gizi selama kehamilan dan masa kanak-kanak hingga usia 2 tahun. Kesehatan ibu hamil dan anak juga harus dijaga dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga mengurangi terjadinya penyakit infeksi pada ibu hamil dan anak-anak. Semua zat gizi itu berperan penting untuk pertumbuhan, terutama protein dan mikronutrien lainnya seperti zinc, yodium, zat besi, vitamin A, vitamin D, B12, dan asam folat. Kebutuhan energi harus tercukupi agar si protein ini tidak dimanfaatkan sebagai sumber energi oleh tubuh dan bisa digunakan untuk pertumbuhan. Selain jumlah yang cukup, perlu diperhatikan juga kualitas dan keberagaman jenisnya agar zat gizi yang terdapat dalam makanan lengkap dan sesuai kebutuhan. Nah, perbaikan gizi inilah yang paling utama dan juga jangan lupa untuk menerapkan pedoman gizi seimbang. Menurut Kemenkes itu ada 4 pilar, makan makanan yang beraneka ragam, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan memantau dan mempertahankan berat badan normal. Jadi adanya diperlukan juga kerjasama lintas sektor nih, karena stunting itu tidak bisa selesai dalam waktu sebulan atau 2 bulan, tapi dalam waktu yang lama. Gitu. Mantap ya. Jadi kita sekarang tahu nih, ternyata stunting itu merupakan tanggung jawab bersama dan bukan cuma dari tenaga kesehatan juga. Kalau kita lihat, ternyata secara global ini stunting menjadi PR bersama multisektoral. Gitu, bukan cuman beban dari tenaga kesehatan saja untuk menangani stunting ini. Dan sebenarnya setuju ya Gak ya kalau misalnya satu anak dengan stunting itu sebenarnya menyumbangkan anak yang nantinya akan menjadi beban negara kan berarti ya. Karena nantinya akan mengurangi kapasitas mereka dalam bekerja ke depannya kan. Oke. Nah, terima kasih agak ya udah coba untuk sharing-sharing. Selanjutnya boleh nih kita lanjut ke pemateri kita yang kedua, Kak Rindu. Nah, Kak, tadi kan udah dijelasin nih sama Ega seputar tentang stunting, gimana definisinya, kemudian gambaran epidemiologinya di Indonesia, kemudian cara mendeteksinya, sampai ke tata laksana nutrisi dan juga dari sanitasi lingkungannya. Nah sekarang
izin nih, Kak mau nanya, gimana sih efek dominonya atau efek kedepannya yang akan dialami oleh seorang balita dengan stunting di masa mendatang? Oke, iya. Suara saya terdengar, Mas Faras? Dengar, Kak. Oke, iya. Jadi memang kalau dari paparan Bu Sri Mulyani ya, ketika kita membiarkan stunting ini apa ya istilahnya ya tidak dicegah dan sebagainya, itu akan bisa membuat kerugian sebesar sampai sekitar 400 triliun. Ini kalau dikalkulasikan dari segi keuangan ya. Dan memang ya namanya besar banget kan ya. Sumber daya manusia itu hal penting ya untuk satu negara. Makanya karena kita juga jumlahnya banyak gitu ya. Ketika kita membiarkan 20% saja atau misalnya jangan 20% dari 15% saja masyarakat dibiarkan gitu ya untuk menangani stunting sendiri tanpa ada intervensi dari negara, itu sudah sangat besar. Nah, jadi Mas Faras, nih saya mau cerita sedikit determinan stunting di beberapa wilayah yang memang menurut WHO paling tinggi prevalensinya di dunia. Itu ternyata yang paling beresiko itu adalah ketika seorang ibu hamil dalam kondisi malnutrisi. Jadi si fetus atau janinnya itu tidak mendapatkan nutrisi yang cukup gitu ya. Nah, apa sebenarnya konsekuensi ketika janin dalam rahim ibu ini tidak mendapatkan gizi yang cukup? Yang pertama nih ya, ada kondisi yang namanya intoleransi glukosa. Kalau misalnya bahasa gampangnya itu adalah tubuh kita itu tidak bisa, harusnya kan glukosa dipakai sama sel tubuh, sama jaringan gitu ya. Tapi nanti ketika janin dalam kandungan ibu ini lahir gitu ya, itu ternyata di kondisi kedepannya ketika dia sudah beranjak dewasa itu akan mengalami intoleransi glukosa. Studinya dilakukan di studinya tuh di Sweden kalau nggak salah ya. Jadi ini tuh dipakai cross check-nya mundur. Ketika ada yang menderita cardiovascular disease atau penyakit kardiovaskular, ditarik mundur dan ternyata terbukti bahwa orang-orang yang mengalami cardiovascular disease itu punya riwayat preterm atau berat bayi lahirnya itu rendah gitu ya. Nah, ini intoleransi glukosa ini jadi entry point sebenarnya. Kenapa? Karena nanti bisa berdampak pada bermacam-macam penyakit seperti diabetes, kemudian cardiovascular disease, kemudian nanti juga bisa ada metabolic syndrome gitu ya. Metabolic syndrome itu entah itu bermula dari obesitas dan sebagainya gitu ya. Dan ini terbukti juga di studi pada hewan yang menunjukkan ketika ada malnutrisi di hewan itu ada intoleransi glukosa. Apa sih yang bisa nyebabin intoleransi glukosa selain yang kaitannya sama gizi? Jadi gizi itu ternyata mainannya udah gen, Mas. Percaya atau tidak, kalau misalnya insulin kita itu dibentuk dengan insulin itu salah satu hormon yang untuk untuk memasukkan glukosa ke dalam sel gitu ya. Insulin kita itu dibentuk dari dengan bantuan vitamin D dan vitamin A. Jadi reseptor gen untuk membentuk insulin itu adalah zat gizi gitu. Bayangkan ketika zat gizinya kurang, otomatis reseptor gen itu tidak akan ada dan insulin tidak akan terbentuk, makanya membentuk intoleransi glukosa. Belum lagi nantinya zat gizi mikro ini dibawa oleh zat gizi makro. Jadi kalau udah defisiensi zat gizi makro, itu pasti defisiensi zat gizi mikro gitu. Jadi kalau udah defisiensi protein, karbohidrat, gitu ya, lemak gitu, itu pasti turutannya kayak misalnya zinc, vitamin A, D, apalagi ya yang itu lemak, itu juga akan kurang gitu, karena memang yang pembawa dalam tubuh kita itu adalah zat gizi makro. Gitu. Itu satu, intoleransi glukosa. Yang kedua, obesitas. Percaya nggak anak stunting bisa obesitas? Ini ada penelitiannya juga gitu ternyata ya. Jadi Mas Faras masih bisa mendengarkan saya? Ini kayak sinyalnya agak hilang.
Cek. Sinyal. Sinyal ya Mas Farad ya? Hmm. Oke. Aku masih dengar. Bisa. Oke. Lanjut ya. Kita cerita masa datang dari anak stunting ya. Cerita yang kedua setelah intoleransi glukosa adalah obesitas. Jadi memang ketika diteliti anak yang malnutrisi itu punya semacam apa ya istilahnya ya, fasting respiratory question. Jadi istilahnya ketika anak itu dalam kondisi puasa, bagaimana perombakan energi dalam tubuh, dan ternyata perombakan energinya itu terlihat lebih rendah, dan akhirnya menimbulkan ketika dia mendapatkan gizi yang cukup ketika catch up growth itu kayak kondisi di mana anak stunting diperbaiki lah gizinya gitu. Itu kalau terus-terusan diberikan tanpa ada kontrol, maka nanti ada satu titik di mana dia akan tetap kembali normal, tapi nanti ada adiposity rebound. Jadi klimaks untuk menjadi overnutrition. Karena memang tadi dia pembakarannya lebih rendah, dan akhirnya ketika diberikan asupan yang banyak, dia akan hanya membakar sedikit dan selebihnya akan disimpan sebagai lemak tubuh. Dan di sini memang sudah ada penelitian bahwa anak stunting itu punya resiko untuk menjadi obes ketika dia misalnya nih di satu desa dia memang kekurangan, tapi dia ketika dewasa dia pindah ke urban gitu, ke daerah yang lebih banyak sumber daya makanan gitu. Ketika tidak dikontrol, maka itu akan jadi entry point untuk menjadi obesitas. Kemudian cerita ketiga adalah pertumbuhan organ. Jadi memang anak stunting itu di sini karena tubuh ibu tidak bisa mencukupi kebutuhan nutrisi, akhirnya nutrisi-nutrisi itu difokuskan kepada otak sebagai salah satu survival, sebagai salah satu syarat survival untuk hidup gitu ya. Dan ketika sudah difokuskan ke otak, organ-organ lain tuh nggak dapet gitu istilahnya. Dan akhirnya pertumbuhan organnya pun jadi terbatas. Di sini ada limfanya, kemudian hati, kemudian ada bukan jantung, hati sama limfa dan sebagainya itu ya, pankreas utamanya, itu tidak tumbuh optimal. Nah, akibatnya adalah pertumbuhan organ yang tidak optimal ini bisa menyebabkan ketidaksempurnaan metabolisme tubuh gitu. Kalau sudah tidak sempurna ya nanti akan berdampak kepada metabolic syndrome. Dan kalau dilihat juga ada kortisol, perubahan hormon, growth hormone dan sebagainya. Nah, itu akibat dari organ-organ yang tidak tumbuh sempurna ketika janin. Karena kan programming atau pembentukan organ-organ pada awalnya itu adalah ketika janin. Nah, setelah cerita yang keempat, yang terakhir adalah kognisi. Ini yang mungkin menjadi momok ya, karena yang tadi ya 400 triliun gitu ya. Karena ternyata ini dilakukannya lebih ke stress test gitu ya, dibandingkan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Diketahui yang stunting ini lebih rendah ya hasil tesnya. Dan yang paling mengejutkan adalah walaupun diberikan perbaikan gizi gitu ya, ternyata tidak ada perbedaan gitu ya dari kondisi kognisi ketika dia stunting dan ketika dia sudah perbaikan. Artinya apa? Artinya kognisi ini irreversible gitu, tidak bisa diperbaiki gitu karena sudah terlambat. Tidak bisa direstorasi. Gitu mungkin ceritanya tentang apa dampak stunting di masa depan gitu. Mengerikan sebenarnya, Mas. Saya juga jadi ini wanti-wanti sendiri karena saya punya anak balita. Iya. Sama nih kita ada juga aku juga ada ini anak yang masih 1,5 tahun. Memang berarti kondisi stunting ini mengerikan banget ternyata. Karena fokusnya ternyata bukan
bukan cuma ya, tapi benar sih tentang penjelasan tersebut, di mana ada intoleransi glukosa, kemudian ada hubungannya dengan pembentukan hormon-hormon yang nantinya hormon itu sendiri itu berasal dari nutrisi-nutrisi juga gitu ya. Dan hubungan mikro dan makronutrien juga tadi setuju banget, itu akan berhubungan sekali nanti misalnya dari gangguan dari pembakaran juga, pembakaran dari lemak tadi, atau yang harusnya dijadikan energi, pembakarannya jadi kurang maksimal, jadi cenderung malah lebih mudah untuk disimpan. Iya. simpan. Terus tadi kognisi juga seperti itu. Aku kira ini ternyata kognisi ini karena ada justru gangguan dari mungkin dari otaknya, mungkin entah dia atrofi atau gimana gitu. Untuk kognisi ini sebenarnya gimana ininya, Kak? Mungkin udah sempat baca dikit gitu. Apakah dia hubungannya itu memang dari asupan inadekuat dari asupan si anak tadi, atau memang efeknya udah dari awal gitu kognisi ini? Dan apakah sebenarnya kognisi ini bisa dilatih kalau orang tuh udah stunting? Oke. Saya coba jawab dengan sepengetahuan saya ya Mas. Jadi memang lebih ke ini, saya pernah dapat penjelasan terkait dengan asupan besi. Jadi ada perbedaan anak yang dilahirkan oleh ibu, perbedaan apa sih namanya kalau imaji otak, imaji gambaran otak, gambaran MRI. Bahasa medis MRI, bahasa medis seperti itu. Jadi ada perbedaan dari struktur otak anak yang dilahirkan oleh ibu yang anemis dan yang tidak anemis. Jadi memang dari segi strukturnya sendiri gitu ya, itu tidak mendukung, dan otomatis nantinya pun ketika stimulasi tidak semaksimal orang yang memang dapat janin yang dapat kecukupan gizi. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ya bahwa stimulasi bisa memperbaiki, tapi pada akhirnya adalah kita tetap perlu mengusahakan hal-hal terbaik untuk janin ini gitu ya. Yeah. Karena kalau sudah tidak optimal gitu ya, mau dibentuknya akan lebih effort dibandingkan dengan yang optimal. Lebih butuh usaha yang lebih besar. Seperti itu yang saya pahami. Oke. Aku nangkep. Dan itu irreversible, Mas. Irreversible. Jadi ya? saya pernah tanya, ini otaknya bisa kembali lagi gak gitu? Dan jawabannya kata teman saya itu nggak bisa gitu, karena memang strukturnya udah seperti ini. Ya, itu aku nangkep. Jadi ini maksudnya gini teman-teman, kita fokus terhadap bagaimana supaya anak-anak itu tidak masuk ke kondisi stunting, dibandingkan kita harus mengintervensi si anak tersebut ketika sudah terkena. Karena itu akan jauh lebih PR lagi ya, Kak. Betul. Karena cegah stunting itu penting. Iya. Cegah stunting dulu, gitu yang penting. Bukan ngobatin stuntingnya. Karena kalau ngobatin stunting itu udah PR banget. Karena tadi benar, aku baru paham ya. Maksudnya ternyata kalau dari penjelasannya Karindo nih, jadi ada kondisi-kondisi bukan cuman malnutrisi karena stunting aja, sebenarnya karena kondisi-kondisi anemia itu dia mempengaruhi girus sama sulcus yang ada di otak. Nah, girus sama sulcus ada hubungannya sama bagaimana si kinerja otak itu bisa optimal seperti orang-orang pada normalnya. Dan girus sulcus ini yang tidak berkembang secara sempurna sebagai struktur anatomi otak yang nantinya fungsional, itu nanti akan mempengaruhi dari area-area kognisi dan lain sebagainya, ada psikomotor dan lain sebagainya, dan ini akan berpengaruh gitu ya. Sudah mantap. paham, dapat insight dari medis. Iya. Terus sebelum masuk ke berikutnya nih, ternyata ada juga nih kondisi-kondisi lain yang aku sempat baca nih, Ega sama Karindo. Ternyata kondisi seperti kayak penyakit jantung bawaan tuh juga berpengaruh. Jadi kalau pada bayi-bayi dengan jantung bawaan, ternyata dia juga ada risiko mengalami dari stunting gitu. Karena pastinya dari asupan aliran darah ya yang membawa nutrisi juga gara-gara ada permasalahan dari jantung tersebut, jadinya bayi itu akan gagal tumbuh istilahnya.
Kemudian juga ada faktor dari penyerapan ternyata. Penyerapan dari usus gitu ya. Mungkin ada atrofi dari fili-fili usus juga bisa gitu ya. Atau gangguan disbiosis namanya. Jadi keseimbangan biotik agen biotik pada usus itu ternyata bisa mengganggu penyerapan dan akhirnya akan menyebabkan nutrisi yang masuk bahkan ke balita atau bayi itu nanti akan inadequate gitu. Mungkin itu tambahannya dari aku. Saya juga jadi mau nambahin nih Mas. Iya. Boleh, Biar ada TikTok. Jadi memang disbiosis ini menarik ya karena salah satu penyebab stunting kan diare ya. Dan ketika sanitasi yang tidak baik itu bisa menyebabkan disbiosis ini gitu. Jadi kondisi anak stunting itu setelah dilihat, kalau ditarik itu adalah ada riwayat diare dan diperiksa fili ususnya memang terjadi disbiosis. Dan ini mempengaruhi penyerapan zat gizi. Jadi ketika usus ini sudah istilahnya filinya tidak optimal, pertumbuhannya tidak optimal dan sebagainya, itu berpengaruh ke penyerapannya. Terus disbiosis ini sebenarnya bisa diperbaiki dengan gizi seimbang, ya, dengan diverse your diet gitu. Karena semakin diverse makanan yang kita makan, itu semakin diverse juga good microbiome dan nantinya akan berpengaruh ke kesehatan tubuh secara menyeluruh. Begitu. Kita cerita deh, kayaknya ada deh di sini. Nanti kita cerita ya. Banyak, aduh, kita mikro banget ya. Iya. Intinya tuh teman-teman semuanya buat yang mungkin awam yang bukan dari kesehatan, secara ringkas adalah ternyata ada kondisi-kondisi dari dalam tubuh si bayi sendiri, terutama di bagian pencernaannya, itu yang juga berperan dalam kontribusinya terhadap kondisi stunting tersebut, dan juga ada juga peran dari kayak penyakit jantung bawaan, terus diare berulang, bahkan ISPA pun tadi juga dijelasin sama dosen kita nih, baru aja ikut kuliahnya, ternyata ISPA berulang juga bisa nih. Jadi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dari kesehatan di rumah, nih tingkat rumah tangga nih, itu ternyata bisa berpengaruh tuh, gitu. Dan ini menjadi permasalahan karena ada beberapa daerah-daerah di Indonesia yang memang kita tidak bisa pungkiri sanitasinya masih bermasalah gitu ya, dan memang harus intervensinya multisektoral gitu, bahkan sampai harus ke birokrasi pemerintah daerah setempat gitu ya. Gitu. Oke Kak, kita lanjut ya Kak ya, kita masuk ke ini ya nih, engage-nya sama kondisi pandemi COVID. Nah, hal apa aja nih yang menjadi kendala penanganan stunting di era COVID? Sedangkan stunting sendiri di luar COVID aja itu sebenarnya belum bisa mencapai target ya. Walaupun sudah terjadi penurunan, tapi kan tadi sudah disampaikan sama Ega, harapannya akan kurang lebih 14% ya untuk rencana 2030 kalau nggak salah. Gitu. Silakan Kak. Iya, jadi memang COVID ini jadi salah satu kondisi yang istimewa terhadap pencegahan stunting ya. Dari target 2019 itu 2024 ya 14% gitu ya. Dan di 2019 kemarin dari SSGI itu udah 27,7. Itu cukup berat kalau kata Pak Iing Ketua TP2AK. Beliau adalah Ketua Penanggulangan Anak Kerdil di bawah Setwapres ya. Jadi ada, kalau beliau paparkan tuh ada 4 kondisi yang menjadi kendala. Yang pertama, pengurangan anggaran atau istilahnya refocusing, realokasi anggaran di pusat, daerah, dan desa. Saya punya teman di Makassar, bukan di Makassar, di kota kecilnya gitu ya. Beliau bekerja di puskesmas dan terasa sekali refocusing anggaran ini gitu, dan pada akhirnya ya perlu menyesuaikan, salah satunya adalah dengan menggunakan dana desa gitu ya. Kemudian PSBB atau sekarang PKPM kalau di DKI, kalau di Bogor masih PSBB. Saya lupa pokoknya istilahnya social distancing. Jadi hal ini berimplikasi kepada pelayanan kesehatan, utamanya posyandu, puskesmas. Dan
sangat sangat berpengaruh sekali karena yang namanya pendataan, kemudian pengukuran balita itu kan pakai sarana posyandu itu. Ketika pandemi seperti ini saya merasakan sendiri bahwa posyandu di tempat saya itu tidak ada sama sekali. Tapi kemarin ketika bulan vitamin A di Februari, akhirnya kader-kader itu jemput bola gitu ya, datang ke RT yang memang yang banyak anak balitanya gitu. Dan dibagikan vitamin A-nya secara mandiri supaya ibunya yang bisa memberikan langsung. Itu ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, berkurangnya pendapatan dan hilangnya pekerjaan. Nah, ini yang tadi Ega bilang ketika ekonominya susah gitu ya, itu beresiko sekali terhadap kejadian stunting. Nah, ini di masa COVID semakin susah ekonominya gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang ya, stunting di era COVID ini kayak gunung es gitu ya. Yang terlihat mungkin yang cuman di atasnya, tapi sebenarnya di bawahnya itu lebih besar gitu. Karena dari berkurangnya pekerjaan ini ya pasti banyak sekali hal yang terdampak. Utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan di rumah, pangan bergizi. Saya perjelas ya, bukan hanya pangan sekedar membuat kenyang, tapi pangan bergizi. Karena sekali lagi yang nutrien, yang zat gizi yang paling dibutuhkan adalah protein. Konsumsi protein kita sebenarnya kalau dari segi data sudah cukup gitu, tapi kalau dari segi lapangan itu masih masih kurang, apalagi diversifikasi proteinnya gitu ya. Bisa jadi yang memang memiliki penghasilan di bawah garis itu tidak bisa affording protein-protein yang tinggi zat besi misalnya, seperti itu. Kemudian juga ada harga pangan yang naik gitu ya. Itu kelangkaan pangan dan sebagainya itu juga sangat mempengaruhi ketahanan pangan di rumah tangga. Dan kalau kata UNICEF, di seluruh dunia ketika terjadi COVID ini akan ada penambahan 15% ya, 15% kalau tidak ditangani ya. Ada kemungkinan penambahan 15% atau sekitar 7 juta anak di dunia. Nambah ya? Nambah sekali ya. Karena cut off stunting itu sebenarnya kan 20% ya kalau di satu daerah tuh. Di Indonesia tuh ada 27, berarti kita masih di atas 7%-nya gitu. Makanya kenapa ditargetin nurun 14%. Seperti itu. Jadi seperti ini yang sudah dijelaskan sama Karindu, ya, berhubungan dengan karena di era COVID ini kan banyak ini ya PHK atau misalnya kesulitan dalam mencari mata pencaharian. Itu jadinya kan berhubungan dengan kemampuan atau daya beli masyarakat ya terhadap khususnya nutrisi-nutrisi, dan apalagi untuk protein nih, yang kita harapkan protein yang tinggi itu kan seperti ikan, daging, itu kan memerlukan biaya yang tidak sedikit ya gitu untuk porsi makan bulan, terutama kalau kita lihat per hari mungkin sedikit, tapi kalau misalnya kita bicara tentang porsi makan per bulan dan memang harus bervariasi dan memenuhi kebutuhan seimbang atau gizi seimbang yang tadi sudah dijelaskan sama Ega, memang PR sekali gitu untuk kondisi COVID seperti ini. Dan juga ditambah lagi tadi untuk kunjungan dan screening ya, atau bukan screening, kita bilangnya kayak pemantauan ya. Pemantauan, iya benar. Ya, pemantauan dari. Iya, jadi ini ada data nih Mas. Gimana Kak? Kegiatan posyan ini saya kemarin coba dengerin seminar tentang dari Balitbangkes ya. Jadi memang kunjungan balita stunting itu di puskesmas menurun, dan terutama di zona merah, kemudian di tempat yang, tapi justru di tempat yang sangat terpencil gitu ya, yang mungkin kita kan tahu sendiri bahwa COVID ini justru akan lebih banyak di tempat-tempat yang istilahnya kota-kota besar lah istilahnya ya. Dan kalau di sini di datanya di tempat yang sangat terpencil itu kunjungan balita stuntingnya masih tinggi, maksudnya masih tidak terdampak gitu ya. Tapi di zona-zona merah itu yang sangat terdampak gitu. Kemudian
kegiatan posyandu berkurang yang tetap itu ada 18%, kemudian yang berkurang ada 37, yang tidak ada 43. Tuh ya, 43 itu hampir 50%. Tidak ada kegiatan posyandu. Kemudian ada kunjungan ibu hamil. Akhirnya kunjungan ke ibu hamil ini masih bagus karena mungkin kader-kader jemput bola istilahnya ya, jemput bola ini ada 69% tuh yang iya dan yang tidak 30,58. Jadi seperti itu gambarannya pelayanan kesehatan di era pandemi ini. Jadi kita bisa tahu ya kalau misalnya khususnya nih karena kita ngelihatnya kunjungan balitanya juga kurang, jadi wajar sekali kalau misalnya ini akan jadi permasalahan gitu. Dan memang harus kita ke depannya nih teman-teman semuanya, kita harus punya andil nih gimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan dari istilahnya neglected issue yang khususnya di stunting ini, di masalah malnutrisi ini yang istilahnya jadi terabaikan karena pandemi COVID ini gitu. Oke, kita lanjut ya Kak. Untuk berikutnya, apakah ada hubungan dari kondisi COVID-19 sendiri dengan perburukan kondisi stunting pada balita yang terinfeksi atau sebaliknya gitu? Ada nggak sih hubungannya? Misalnya, apakah COVID ini jadi membuat kondisi si balita yang stunting ini akan jadi lebih buruk atau seperti apa? Oke, jadi sejauh yang saya cari itu karena saya bukan praktisi di lapangan ya, tapi kalau dari segi jurnal dan sebagainya itu saya baru nemu satu kasus yang memang dia malnutrisi dan ternyata COVID ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah dia mengalami progresif anemia, kurang darah, kemudian ada hipoksia, kemudian stres respiratorinya lebih cepat istilahnya. Kemudian dia sudah menggunakan ventilator dan mungkin Mas Faras bisa mengartikan ya, bone marrow confirmed hemophagocytis, lymphohistiocytosis. Jadi sumsum tulangnya mengalami satu kondisi yang saya coba Mas Faras hemophagocytis. Mungkin lebih jelasnya nanti bisa diinin ya. Jadi intinya adalah memang kondisi stunting atau malnutrisi ya, kita ininya di malnutrisi itu berpengaruh pada kondisi perburukan COVID. Dan memang kalau menarik kasus-kasus stunting, orang-orang yang anak-anak yang menderita stunting itu rata-rata menderita infeksi saluran pernafasan. Mereka kenapa bisa mengalami hal seperti itu karena kekurangan zat gizi itu berpengaruh kepada fisiologis tubuh gitu. Kayak misalnya vitamin D, vitamin A itu berpengaruh berkontribusi ya kepada saluran pernafasan kita, tentang strukturnya kah gitu. Terus juga nanti berpengaruh kepada imunitas ya. Jadi kalau di imunitas ini di anak-anak yang stunting itu lebih rentan karena yang tadi ada pengecilan organ, terutama organ limfoid ya. Organ limfoid itu organ yang memang menghasilkan sel imun gitu ya. Dan akhirnya sel imun seperti sel T dan sel B itu akan berkurang dari segi jumlah. Terus juga ada pengaruh dari hormon yang namanya leptin ya. Leptin ini hormon yang istilahnya apa ya? Hormon yang menghambat seseorang untuk atau istilahnya menghentikan seorang untuk makan ya. Dia membatasi ketika perut sudah ketika perut kosong dia akan disekresikan ya. Nah, ketika leptinnya itu kurang, viral clearance-nya atau bagaimana tubuh kita menghadang virus itu akan berkurang juga kemampuannya karena leptin ini punya kemampuan buat pensinyalan ada salah satu sitokin atau senyawa gitu ya yang bisa menghadang virus.
namanya IFN. Kemudian ada juga oxidative stress oksidatif, itu juga bisa mempengaruhi keparahan ketika terjadi infeksi. Nah, yang menarik adalah penelitian yang saya temukan dari sebuah jurnal bahwa dari 12 pasien yang mengalami COVID, itu 11 orangnya mempunyai defisiensi nutrisi. Dan yang diketahui defisiensi yang paling signifikan adalah vitamin D dan selenium. Dua zat gizi ini ya, vitamin D dan selenium ini benar-benar berpengaruh pada imunitas sebenarnya. Vitamin D itu salah satu istilahnya imunomodulator atau apa ya namanya, zat gizi yang bisa men-trigger, memicu reaksi sel imun, dan ketika berkurang otomatis sel imun kita tidak akan terbentuk. Kemudian juga vitamin D itu adalah berpengaruh ke apa namanya, antiinflamasi. Jadi kalau misalnya di tubuh kita ada inflamasi itu ya, vitamin D. Oh, Mas Faras hilang. Oke ya, kita lanjut aja. Jadi kalau di tubuh kita ada inflamasi, vitamin D ini adalah salah satu antiinflamasi itu dan bisa mencegah perburukan. Nah, di penelitian yang saya temukan bahwa mortality rate pada fasilitas kesehatan yang ada pasien-pasien yang dirawat secara jangka panjang, itu akan ternyata pada negara-negara di high latitude atau di garis lintang yang atas gitu ya, itu ternyata lebih panjang hari perawatannya dibandingkan yang di bawah ya, lintang bawah gitu ya. Artinya apa? Artinya vitamin D ini sangat penting, makanya kenapa salah satu anjuran untuk penderita atau pasien COVID itu adalah berjemur gitu, karena dengan berjemur kita bisa mendapatkan vitamin D tanpa perlu asupan gitu kan. Tubuh kita tuh sudah punya sistem untuk membentuk vitamin D sendiri. Dan selenium itu adalah salah satu zat gizi yang berperan pembentukan enzim, dia buat ini si oksidatif, jadi antioksidan. Selenium itu salah satu antioksidan yang bisa mereduksi stres oksidatif juga. Dan di sini juga ditemukan bahwa orang-orang yang masuk ICU itu albumin dalam tubuhnya atau protein di dalam darah ya, protein dalam darahnya itu lebih rendah gitu ya. Jadi ketika jadi malnutrisi itu akan meningkatkan faktor risiko untuk perburukan ketika di COVID gitu ya. Dan kalau sebaliknya nih gitu, karena memang kita pernah membahas bagaimana penyakit saluran pernafasan berpengaruh kepada malnutrisi, dan ternyata di COVID-19 juga bisa berpengaruh kepada malnutrisi dengan adanya salah satu senyawa dari virusnya, atau bisa kita sebut ACE2 gitu ya. Bukan senyawa dari virus, itu reseptor ya. Reseptor dari virusnya itu banyak di saluran pencernaan. Jadi ketika saluran pencernaan kita diserang sama virus itu gitu ya, karena banyak reseptornya di sana, itu juga mempengaruhi penyerapan zat-zat gizi, dan akhirnya ketika tidak optimal, maka akan terjadi malnutrisi. Kan banyak ya kasus-kasus COVID yang salah satu gejalanya adalah diare gitu ya. Betul. Diare atau misalnya tidak, saluran pencernaan tidak baik gitu. Nah, itu salah satu bisa menyebabkan malnutrisi. Begitu Mas Faras. Oke. Sebelumnya maaf nih tadi kelempar. Lempar jauh. Iya nggak apa-apa. Jadi ya benar, tadi udah lengkap banget nih teman-teman semuanya, pengaruh atau interaksi antara COVID dengan malnutrisi atau stunting itu sendiri ya. Jadi memang pada dasarnya karena stunting ini ada gangguan gizi baik makro maupun mikro, banyak sekali faktor organik maupun dari hormonal dan lain sebagainya, istilahnya mengganggu fisiologis tubuh gitu. Nah, jelasin lengkap sama Kak Rindu tadi. Dan kalau misalnya nanti
teman-teman ada yang kebingungan nih sama istilah-istilah yang tadi disebutkan oleh narasumber maupun saya, boleh tanya di kolom komentar, nanti insya Allah akan dijawab ya. Betul. Atau teman-teman Jawab yang oleh Mas Faras. mungkin iya nanti misalnya mau sharing-sharing juga nih teman-teman semuanya terkait dengan mungkin ada yang punya permasalahan stunting atau gangguan nutrisi buat anaknya, boleh juga komen di bawah. Silakan kita lanjut ya, Karindu. Nah, ini bagaimana nih strategi pemerintah yang kakak ketahui nih untuk program penanganan stunting di era pandemi seperti ini? Baik, iya jadi sebenarnya pemerintah itu sudah punya 5 pilar untuk strategi nasional penanganan stunting. Pilar 1 komitmen visi tertinggi negara, visi pimpinan tertinggi negara, kemudian pilar 2 kampanye nasional, kemudian pilar ketiga konsolidasi pusat daerah, yang keempat tentang nutritional food security, dan yang kelima pemantauan evaluasi. Kelima pilar ini tetap dijalankan di masa pandemi gitu ya. Pilar 1 misalnya, pemerintah tetap berkomitmen untuk pencegahan stunting di masa pandemi. Dan ini terbukti dengan anggaran. Saya baru baca juga tadi, ternyata di 2020 anggaran untuk stunting itu sekitar 27,5 triliun ya Mas. Bentar, mana ya tadi saya, jadi di stunting di 2020 itu anggarannya 27,5 triliun, kemudian di 2021 itu mengalami peningkatan justru. Di 2021 ini nantinya akan ada dana sekitar 86,2 triliun untuk penanganan stunting gitu ya. Dan ini sebenarnya disebar ke kementerian dan lembaga gitu. Dan juga nanti ada dari skema dana DAK, dana alokasi khusus ya, dan juga dana desa. Jadi memang komitmen pemerintah untuk pencegahan stunting ini sangat tinggi, terbukti dengan besarnya anggaran. Kemudian kampanye nasional ya, jadi memang ada irisan sebenarnya, ada irisan antara bagaimana mencegah COVID dan bagaimana mencegah stunting. Yang pertama adalah gizi seimbang, aktivitas fisik, kemudian PHBS gitu ya. Jadi sebenarnya kampanye nasionalnya dilanjutkan gitu ya. Yeah. Paling yang terpengaruh adalah bagaimana pelayanan kesehatan gitu ya. Di sini disarankan untuk pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan kemampuan di daerahnya masing-masing. Bagi tenaga kesehatan yang bisa memang mengunjungi ibu balita itu diusahakan mengunjungi, tapi jika tidak itu bisa melalui platform digital misalnya. Dan apabila terdeteksi ada balita yang KIK, kurang energi kronis, atau misalnya gizi buruk, itu baru diberikan intervensi. Yang jelas adalah pemerintah itu masih perhatian gitu ya, masih perhatian untuk memfokuskan penurunan stunting ini, terutama yang di 10 provinsi. 10 provinsi itu ada, kalau salah ada Aceh, kemudian ada Jawa Tengah dan sebagainya ya. Itu. Kemudian ada juga salah satu dari Kementerian Sosial itu bantuan sosial, ini sekitar Rp200.000 per keluarga penerima manfaat per bulan, dan terdiri dari bantuan makanan isinya mengandung karbohidrat hewani, nabati, sumber vitamin dan mineral. Dan yang kelima tentang pemantauan dan evaluasi, itu pemerintah di 2020 kemarin mengadakan SSGI, Survei Status Gizi Indonesia. Jadi ini survei yang dilakukan untuk memantau pertumbuhan balita dan determinan status gizi pada pandemi. Sebenarnya sih bukan pandemi COVID, tapi karena memang 2020 itu udah pandemi, jadi bisa merefleksikan bagaimana kondisinya gitu ya. Dan ini dilakukan di 34 provinsi, 250 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Itu yang bisa saya share terkait bagaimana pemerintah menangani stunting di era pandemi. Oke, mantap. Terima kasih Karindu. Mudah-mudahan tadi yang dana tersebut terserap dengan baik supaya programnya juga bisa terlaksana ya.
Ya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir untuk Karindo adalah bagaimana langkah promosi kesehatan dan substansi apa saja yang perlu diketahui masyarakat umum terkait dengan kondisi stunting di era pandemi ini? Iya, jadi sebelumnya saya mau ada fakta menarik ya. Jadi di kemarin juga saya dapat dari seminar nih, dari analisis Riskesdas 2013, nggak salah. Jadi prevalensi pendek di anak usia 11 dan 13 terpilah gender itu tertinggi gitu ya, dibandingkan seumur yang lain, kategori umur yang lain. Dan kalau ditarik ke belakang itu ternyata mereka lahir di tahun 98 dan 2000 yang notabene adalah ketika krismon ya, krisis moneter gitu. Dan ini jadi menarik karena memang artinya ada pengaruh bagaimana kondisi satu negara terhadap pertumbuhan dari anak-anak bangsanya. Nah, inilah yang mau saya tekankan gitu ya di era pandemi COVID ini adalah bagaimana kita sebaiknya mencegah hal itu terjadi gitu ya. Nanti kan kita kan tahunya 11 tahun mendatang ya ketika anak kita udah besar-besar gitu ya, udah remaja gitu. Dan memang yang terpenting adalah sebenarnya dari ibu. Kalau anak SD baru diintervensi itu telat sebenarnya. Yeah. Karena yang paling penting adalah bagaimana mengedukasi ibu, terutama ketika dia single. Karena pola makan itu terbentuk saat remaja dan bisa terbawa sampai nikah atau ketika sudah berkeluarga gitu ya. Makanya yang mau saya rekomendasikan gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana mengedukasi para remaja dan para ibu sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengempower mereka untuk bisa melakukan pola makan sehat minimal untuk diri mereka sendiri dulu gitu ya. Kalau misalnya memang tidak mau ada burden bahwa dia akan melahirkan anak gitu ya. Minimal untuk mereka diri mereka sendiri dulu, untuk remaja dan ibu muda. Makanya saya juga kemarin senang dengan adanya pemilihan tema Hari Gizi Nasional tentang remaja bebas anemia gitu ya. Karena remaja itu kadang jadi kategori umur yang terpinggirkan gitu ya. Misalnya bumi lagi, bayi lagi. Padahal sebenarnya gizi remaja itu juga penting karena memang nantinya dia akan menjadi wanita usia subur yang ketika hamil gitu ya akan menjadi, kalau gizinya bagus, janinnya juga akan bagus. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menganalisis situasi sebenarnya. Analisis situasi yang apakah masyarakat kita ini memang sudah bisa terpapar oleh hal-hal digital gitu ya. Terpapar ya, istilahnya bisa mengakses platform-platform digital gitu. Karena ketika kalau belum gitu ya, maka mau tidak mau ya memang pelayanan kesehatan tetap harus jemput bola. Kalau misalnya mereka sudah, itu mungkin akan bisa dipermudah melalui platform digital untuk pelayanan kesehatannya. Dan ini juga sebenarnya sudah di-approach oleh Kemenkes melalui e-posyandu kalau tidak salah ya. Jadi dan juga ada pelatihan bagaimana puskesmas memberikan edukasi masyarakat untuk mengadakan kelas balita dan sebagainya. Kemudian hal ketiga adalah bagaimana pemerintah ini sebaiknya memberikan bantuan langsung itu yang memang tepat guna gitu, untuk stunting. Misalnya protein yang tidak melulu hanya bantuan misalnya mie atau apa gitu, tapi memang panganan-panganan yang tinggi protein yang memang bisa jadi asupan keluarga dan jumlahnya juga mencukupi gitu. Karena kadang ternyata diberikan per keluarga itu misalnya 2 kaleng sarden, sementara satu keluarga ada 6 orang misalnya ya. Jadi perlu dipertimbangkan juga bagaimana jumlahnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana masyarakat sendiri perlu mandiri dan melek sebenarnya ya, memantau dirinya, utamanya buat ibu hamil dan baduta. Bumil ini kemarin dosen saya di IPB pernah mengusulkan
apa mungkin kita taruh timbangan-timbangan oleh kader gitu ya di warung-warung dekat ibu-ibu hamil gitu ya, supaya mereka ketika ke warung nimbang gitu. Jadi setidaknya ada ada pemantauan oleh mereka, dan nantinya mungkin kader bisa mensupport, misalnya ada pencatatan ketika di warung itu atau pengumpulan catatannya di ketika berkunjung dan sebagainya itu. Jadi itu penting juga gitu, karena kalau lagi pandemi gini ya mau nggak mau memang masyarakat harus dicerdaskan supaya bisa memantau sendiri. Terutama juga baduta, ibu-ibu dengan baduta itu harus tahu bagaimana menggunakan chart WHO gitu, kurva WHO gitu, gimana memetakan titiknya dan sebagainya. Nah, kontennya apa? Kontennya sebenarnya sama ya, karena memang di pandemi ini juga tidak jauh berbeda gitu, paling difokuskan kepada pangan-pangan yang tinggi protein, kemudian meningkatkan imunitas, dan yang tadi saya bilang sejalan sebenarnya sama stunting gitu. Gizi seimbang, kemudian ASI eksklusif, PHBS gitu ya. Kemudian yang penting tadi sih alat ukur dan indikator, bagaimana mereka memahami bagaimana mengukur status gizinya sendiri. Terus juga yang terpenting sebenarnya buat anak stunting adalah PMBA atau pemberian makan balita dan anak. Itu yang mungkin belum istilahnya ya, belum tersebar luas gitu ya, karena ya dengan MPASI yang 4 kuadran itu gitu ya, itu penting juga supaya asupan gizinya terjamin. Gitu mungkin Mas Faras. Ini Kak Faras ada tambahan sedikit nih. Enggak. Boleh. Terkait yang program promosi kesehatan itu kan. Tadi nih dapat juga dari webinarnya Prof. Endang sebelumnya. Nah, jadi boleh Kak. Jadi ini ada nih program kayak kawasan rumah pangan lestari atau KRPL. Iya, Nah, KRPL. Untuk menangani ketersediaan pangan, kan lagi ekonomi terganggu kan di saat pandemi ini. Nah, biar pangannya tersedia gitu, tidak maksudnya nggak sering-sering ke pasar kan buat ibu-ibu gitu. Boleh banget nih kayak bikin nanam sayur atau kolam ikan di pekarangan rumah. Nah, itu programnya kawasan rumah pangan lestari. Boleh dicoba sih untuk ibu-ibu kayak Karindu mungkin. Bisa tuh. Kuliah, Bu. Kayak gitu sih. Iya benar, KRPL itu salah satu juga. Yang saya tahu juga KRPL itu sekarang digalakan biasanya se-desa atau se-RT lah istilahnya, se-RT. Jadi kayak di kompleks saya itu mereka tanam ternak lele. Oh iya, jadi ternak. Salah satu yang gampang ibu-ibu gitu ya, tinggal beli lele ke tetangga gitu kan. Karena memang dikelolanya satu RT. Seperti itu. Baru tahu juga ya. Iya. Bisa. Mungkin ya para penonton yang nonton podcast ini bisa banget tuh, apalagi sekarang kan lagi WFH aja ya, atau mungkin cuma di rumah aja, banyak banget kegiatan-kegiatan positif ya, apalagi sekarang udah banyak berkebun juga, dan juga sekarang mungkin bisa tuh diterapin program tadi yang untuk pemenuhan gizi secara mandiri dengan penyediaan bahan-bahan makanan sendiri, terutama tadi ya bahan protein dan lain sebagainya, sehingga tidak memerlukan effort untuk keluar rumah dan lain sebagainya gitu. Di samping itu sebenarnya kita bisa juga sekarang juga untuk dari platform digital sendiri kan bisa ada pemesanan gitu untuk makanan-makanan tetangga yang sebenarnya bisa misalnya macam kayak kirim online ya gitu. Itu juga bisa untuk kawasan-kawasan tertentu juga bisa. Nah, oke deh. Sebelum ini udah banyak banget pengetahuan yang didapat untuk saya sendiri gitu ya, karena saya backgroundnya bukan dari gizi maupun dari kesehatan masyarakat, dan sangat terbantu sekali dari informasi bermanfaat dari Karindu dan Ega, dan juga buat teman-teman atau penonton podcast yang ketiga, untuk kali ini pastinya sudah terbuka banget wawasannya terkait dengan permasalahan stunting ini yang kita nggak bisa anggap remeh, nggak bisa pandang sebelah mata.
kita juga harus punya andil sebagai masyarakat. Jadi jangan berpaku pada pemerintah maupun tenaga kesehatan saja, tapi juga ada andil dari kita semua selaku individu yang sebenarnya nanti anak-anak kita sendirilah yang nantinya akan mendapatkan manfaatnya apabila kita mengetahui dan bisa mencegah gitu ya terjadinya stunting ini, terutama di era pandemi. Mudah-mudahan program-program yang memang yang sudah maupun yang sedang dijalankan bisa berjalan dengan semestinya. Dan sebelum kita tutup nih, mungkin ada satu dua patah kalimat ya, kalau kata terlalu singkat ya, 1-2 patah kalimat dari Ega mungkin untuk quotes promosi buat para penonton sebelum kita tutup nih, terkait dengan mungkin edukasi lah sedikit terkait dengan pencegahan stunting ini. Lagi mikir. Gak apa-apa, sampein spontan aja gitu teman-teman atau penonton biar tahu gitu. Indonesia Sehat Bebas Stunting 2024. Mantap. Oke, Karindo, mungkin ada pesan-pesan nih buat penonton kita, insya Allah. Pesan saya adalah makan makanan yang beragam. Itu. Betul. Ya. Jadi bukan cuman gizi seimbang, tapi juga harus beragam. Oke, kalau pesan saya sendiri, jaga kesehatan dan pantau terus anak-anak kita, pantau terus calon masa depan, calon penerus Indonesia yang nantinya berasal dari bibit-bibit unggul yang bebas dari stunting. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama bergerak bersama dalam pencegahan stunting di era pandemi ini khususnya. Oke. Terima kasih sebelumnya, dan sebelum aku tutup, terima kasih juga buat para penonton yang sudah mendengarkan podcast Diskesmas episode ketiga ini. Jangan lupa untuk subscribe akun YouTube HMP FKM UI dan juga follow sosial media HMP FKM UI di Twitter dan Instagramnya di @HMP_FKM_UI, dan juga jangan lupa follow akun-akun media sosial dari pemateri kita yang luar biasa ini. Boleh, Ega, Instagramnya apa, Ga? Boleh, nanti aku tulis aja ya. Di deskripsi ya nanti untuk ya, deskripsi. Instagramnya Ega sama Karindo ada di deskripsi. Nah, insya Allah nanti kita bisa kolaborasi bareng lagi, mungkin dari Gizi. Kalau misalnya kita bakal collab nih antara medis sama Gizi, mungkin insya Allah ya di lain kesempatan. Oke. Terima kasih banyak Karindo sama Ega untuk waktunya pada podcast kita kali ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kakak dan Ega. Amin. Saya Farah selaku moderator podcast ketiga Diskesmas pada sore hari ini. Izin pamit, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.